warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ardini Oktavia Putri dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 09. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tugas blog yang saya buat mengenai praktikum konfigurasi jaringan menggunakan metode 5W1H. Nah, jadi di sini kita udah masuk ke blog yang saya buat, di mana saya memberi namanya Dini TKJ1 blogspot.com mengenai analisis mikrotik menggunakan metode 5W1H. Nah, metode 5W1H yang pertama adalah what atau apa. Apa sih fungsi dari Network Address Translation atau biasa disebut NAT dalam konfigurasi mikrotik? Jadi, NAT adalah fitur dalam konfigurasi mikrotik yang digunakan untuk mengubah alamat IP pada paket data. NAT ini memiliki beberapa fungsi, meliputi yang pertama, menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan mengonversi IP private menjadi IP public. Fungsi yang pertama ini memungkinkan perangkat di jaringan lokal yang menggunakan IP private untuk mengakses internet melalui satu atau beberapa IP public. Pada konfigurasi mikrotik, fitur masquerade sering digunakan untuk mengubah alamat IP private menjadi IP public milik jaringan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu keamanan jaringan dengan menyembunyikan alamat IP asli dari perangkat dalam jaringan lokal. Fungsi yang kedua ini membantu menyembunyikan alamat IP private dari perangkat di jaringan lokal sehingga tidak langsung terlihat oleh jaringan eksternal atau internet. Dengan ini, perangkat di luar jaringan tidak dapat langsung mengakses perangkat di jaringan lokal tanpa aturan tertentu. Mikrotik melindungi perangkat lokal dengan memfilter lalu lintas yang masuk melalui NAT. Fungsi yang ketiga yaitu manajemen IP dalam jaringan lokal untuk menghemat penggunaan alamat IP public. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini memungkinkan semua perangkat menggunakan satu IP public atau sedikit IP public untuk komunikasi ke internet. Misalnya, jika Anda memiliki jaringan dengan 50 perangkat, semua perangkat dapat berbagi satu IP public melalui NAT. Ini sangat membantu karena IP public terbatas dan cukup mahal. Kita lanjut ke metode 5W1H yang kedua yaitu when atau kapan. Kapan sih kita perlu mengaktifkan DHCP server pada mikrotik? Jadi, DHCP server perlu diaktifkan saat yang pertama, terdapat banyak perangkat dalam jaringan yang memerlukan konfigurasi alamat IP secara otomatis. Dalam jaringan dengan banyak perangkat seperti komputer, smartphone, printer, dan perangkat IoT, konfigurasi manual alamat IP untuk setiap perangkat menjadi tidak praktis dan rentan terhadap kesalahan. DHCP server mengotomatisasi proses pemberian alamat IP sehingga semua perangkat yang terhubung ke jaringan akan mendapatkan alamat IP secara dinamis tanpa campur tangan administrator. Misalnya, di kantor besar dengan ratusan perangkat, DHCP akan memastikan perangkat mendapat IP tanpa bentrok atau konflik. Yang kedua, ingin mempermudah administrasi jaringan tanpa harus mengkonfigurasi IP secara manual. Dengan DHCP server, administrator cukup mengatur sekali rentang IP atau bisa disebut IP pool dan aturan terkait. Lalu, server akan mendistribusikan IP secara otomatis ke perangkat yang membutuhkan. DHCP juga dapat mengkonfigurasi parameter jaringan lain seperti gateway, DNS server, dan length time atau durasi peminjaman IP sehingga konfigurasi menjadi lebih terpusat. Kemudian, jaringan menggunakan perangkat yang sering berubah seperti perangkat mobile atau laptop. Dalam jaringan dengan perangkat yang sering berpindah-pindah seperti laptop, tablet, atau perangkat mobile, konfigurasi IP secara manual menjadi sangat tidak efisien. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu where atau di mana. Di mana sih lokasi pengaturan IP address mikrotik? Jadi, pengaturan IP address pada mikrotik dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, di Winbox. Winbox adalah aplikasi berbasis GUI yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat mikrotik dengan antarmuka yang mudah dipahami. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa lihat pada slide berikut ini. Yang kedua, bisa melalui Command Line Interface atau CLI.
CLI adalah metode berbasis teks yang digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik melalui terminal. Dan yang terakhir bisa melalui webfig. Webfig adalah antarmuka berbasis web yang memungkinkan pengguna mengkonfigurasi mikrotik melalui browser. Kita lanjut ke nomor 4. Why? Mengapa? Mengapa sih perlu memberikan IP address pada interface mikrotik? IP address pada interface mikrotik diperlukan untuk yang pertama, mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. IP address berfungsi sebagai identitas unik perangkat mikrotik dalam jaringan. Setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki alamat IP yang unik agar dapat saling berkomunikasi tanpa konflik. Pada mikrotik, IP address yang dikonfigurasi pada interface digunakan untuk mengenali perangkat oleh perangkat lain di jaringan. Yang kedua, menghubungkan mikrotik dengan perangkat lain baik secara lokal maupun ke internet. IP address pada interface mikrotik memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan lokal atau LAN dan juga ke jaringan eksternal seperti internet. Pada jaringan lokal, mikrotik menggunakan IP address untuk mengatur komunikasi antar perangkat. Contohnya seperti PC, smartphone, printer. Pada jaringan eksternal, mikrotik memerlukan IP public atau private dari ISP agar dapat mengakses internet. 3. Memungkinkan konfigurasi lebih lanjut seperti NAT, DHCP, dan routing. NAT IP address pada interface WAN diperlukan untuk menerjemahkan IP private di jaringan lokal menjadi IP public sehingga perangkat lokal dapat mengakses internet. Sedangkan DHCP, mikrotik menggunakan IP address untuk mengelola distribusi IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Interface dengan IP address akan bertindak sebagai gateway dalam konfigurasi DHCP. Routing, IP address pada mikrotik diperlukan untuk menentukan jalur route terbaik dalam mengirimkan data, baik di dalam jaringan lokal maupun ke internet. Kita lanjut ke nomor 5. Who? Siapa? Siapa sih yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai dengan kebutuhan jaringan? Jadi, yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan adalah administrator jaringan atau teknisi IT. Mereka harus memiliki kemampuan teknis dan analisis yang baik untuk 1. Merancang dan mengimplementasikan konfigurasi jaringan yang sesuai kebutuhan. 2. Menguji, memantau, dan memastikan performa jaringan berjalan dengan optimal. 3. Menjaga stabilitas dan keamanan jaringan baik secara preventif maupun responsif terhadap masalah yang muncul. Dengan tanggung jawab ini, mereka memastikan jaringan dapat mendukung aktivitas organisasi secara efisien dan andal. Selain itu, administrator jaringan juga bertanggung jawab untuk menentukan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan, melakukan pengujian dan pemantauan performa jaringan setelah kekonfigurasi. Dan yang terakhir, memastikan bahwa jaringan berjalan stabil dan aman. Kita lanjutkan ke nomor 6. How? Bagaimana? Bagaimana langkah-langkah praktikum yang telah saya lakukan? Langkah-langkah konfigurasi jaringan mikrotik meliputi yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan meliputi 1. Kabel UTP, yaitu menggunakan kabel strike, 2. Router, 3. Komputer, 4. Handphone, dan yang terakhir lembar kerja. Langkah pertama yaitu kita harus mengkrimping kabel Ethernet terlebih dahulu, yaitu gunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Tipe kabel yang kita gunakan untuk konfigurasi ini yaitu kabel strike. Pastikan urutan warna sesuai dengan standar, yaitu putih orange, orange, putih biru, hijau, putih hijau, biru, putih coklat, dan coklat. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa lihat slide berikut ini. 3. Menghubungkan perangkat, yaitu yang pertama sambungkan router dengan komputer. Pasang kabel Ethernet yang sudah kita konfigurasi tadi pada port 2. Kemudian port 1 pasang dengan kabel internet. Sambungkan kabel Ethernet dari router port 2 ke komputer agar dapat terbaca di Winbox.
Kemudian konfigurasi dasar mikrotip. Yang pertama yaitu WiFi router. Sebelum itu, kita harus ke konfigurasi atau setting DHCP client terlebih dahulu. Kemudian kita cek di bagian DNS. Apabila sudah disambungkan dengan ISP, maka itu sudah benar. Kemudian kita cek di bagian NTP. Apabila sudah diklik centang, berarti itu juga sudah benar. Kita lanjut ke jaringan internet. Dalam jaringan internet ini, kita harus memilih interface terlebih dahulu, yaitu IP routers. Kita pilih ke Ether 1, kemudian klik plus, gateway, kita pilih Ether 1, kemudian apply, oke. Untuk bagian ini, kenapa saya bisa sebut opsional? Karena apabila kita lakukan itu lebih baik, tetapi kalau tidak, itu juga tidak masalah. Kita lanjut ke jaringan lokal. Untuk di jaringan lokal ini, kita harus men-setting di bagian IP address, kemudian DHCP server yang kita pilih di Ether 2, kemudian kita perbaiki di bagian DHCP poolnya, yaitu kita setting menjadi 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.100. Jika sudah, kita lanjut ke pilih slide bagian IP, kemudian klik bagian firewall, pilih filter rule, kemudian klik plus. Nah, di bagian filter rule ini kita perlu men-setting, yaitu pertama chain. Kita setting ubah menjadi input, kemudian protokol kita ubah menjadi ICMP. Untuk di action kita pilih drop, kemudian apply, oke. Kita lanjut ke jaringan wireless. Di jaringan wireless ini kita perlu mengaktifkan dulu sebelum men-setting bagian-bagian selanjutnya. Cara mengaktifkan wireless tersebut cukup kalian klik bagian WLAN 1, kemudian kita klik di centang. Setelah kita aktifkan WLAN, jangan lupa kita double klik WLAN tersebut, kita ubah atau kita setting SSID-nya menjadi nama peserta tag TKJ. Seperti contoh Dini@TKJ. Kemudian kita ke mode, pergi ke AP Bridge, apply, oke. Setelah kita men-setting wireless tersebut, kita setting di bagian IP address. Kita ubah menjadi 192.168.200.1/24. Setelah memberikan alamat IP, kita pergi ke DHCP server. Di DHCP server ini kita perlu pergi ke DHCP setup, pilih interface WLAN 1, klik next sampai kita ketemu di bagian DHCP pool. Untuk DHCP pool ini kita setting menjadi 192.168.200.2 sampai dengan 192.168.200.100. Kemudian klik next sampai sukses. Nah, untuk memberikan password ke jaringan wireless kita perlu pergi ke wireless lagi. Jadi, bagian WLAN kita double klik, pergi ke tab wireless WLAN 1, kemudian klik bagian security wireless ke default, kemudian ganti password sesuai apa yang kalian mau. Setelah kita selesai mengkonfigurasi semuanya dengan langkah-langkah dan cara yang tepat, kemudian kita perlu cek konektivitas jaringan yang kita buat dan konfigurasi melalui ping command prompt. Jadi di sini kita perlu cek konektivitas IP router, IP komputer, dan juga IP pada handphone kita. Tapi sebelum itu, kita perlu setting di bagian filter rule agar kita tidak bisa ping ke router atau ke klien. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa lihat di blog yang sudah saya buat ini.
Nah, di sini untuk ping pengujian IP router kita bisa pakai ping 192.168.100.1. Dan untuk ping pengujian IP komputer atau handphone, kita bisa cek apabila komputer dan handphone sudah terhubung ke jaringan yang kita buat. Untuk hasil ping ke command prompt itu kita bisa lihat ada dua, yaitu reply from dan juga request timeout. Yang artinya reply from itu mikrotik masih bisa diakses. Kemudian kalau request timeout itu mikrotik tidak merespon. Yang artinya konfigurasi kita sudah berhasil karena tadi pada bagian setting wireless kita sudah blokir untuk ping ke router ataupun ke klien. Jadi kalian harus memperhatikan langkah-langkah tersebut karena ping atau pengujian IP pada command prompt ini cukup penting untuk gagalnya atau berhasilnya konfigurasi jaringan kita. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.